Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazar Maulana dari Universitas Peradaban, program studi akuntansi semester 5. Di sini akan mempresentasikan materi tentang manajemen persediaan. Manajemen persediaan itu terdapat 3 pendekatan. Yang pertama ada pendekatan tradisional, yang kedua ada just in time, dan yang ketiga ada teori kendala. Yang pertama ada pendekatan tradisional. Sistem manajemen persediaan dengan pendekatan tradisional menganggap bahwa ketidakpastian permintaan konsumen mengakibatkan ketidakpastian produksi dan pembelian, sehingga perusahaan harus memiliki persediaan. Manajemen berusaha untuk mengatasi ketidakpastian tersebut melalui perencanaan persediaan yang sebaik mungkin. Dalam perencanaan tradisional beranggapan bahwa masalah produksi dapat diatasi dengan pengelola persediaan. Ada beberapa alasan yang mendorong kenapa dalam pendekatan tradisional perlu diadakan persediaan. Seperti yang pertama, untuk menyeimbangkan biaya penyimpanan dan pemesanan. Yang kedua, untuk memuaskan permintaan pelanggan. Yang ketiga, untuk memanfaatkan potongan harga. Yang keempat, untuk berjaga-jaga jika terjadi kenaikan harga. Dan yang terakhir, untuk menjaga kelancaran proses produksi. Kuantitas pesanan ekonomis atau economic order quantity atau EOQ, model persediaan tradisional. Kuantitas pesanan atau pesanan dan biaya penyimpanan. Dalam memilih jumlah pesanan atau jumlah produksi, para manajer harus memfokuskan dirinya pada biaya pesanan dan biaya penyimpanan. Total biaya pemesanan biaya penyimpanan dapat dijelaskan dengan rumus bagi berikut. TC atau total biaya sama dengan PD dibagi Q plus C kali Q dibagi 2. Dengan keterangan TC total biaya pesanan dan biaya penyimpanan, P yaitu biaya penempatan dan penerimaan pesanan, dan Q jumlah unit yang dipesan setiap kali dilakukan pesanan, D permintaan tahunan yang diketahui, C biaya penyimpanan per unit bahan baku untuk 1 tahun. Contoh, PT Perkasa, sebuah perusahaan jasa yang mengurus surat jaminan atau garansi bagi produser-produser besar dan perusahaan rekaman. Data untuk memperbaiki alat perekam video sebagian dibeli dari supplier dan eksternal. D sama dengan 25.000 unit, Q sama dengan 500 unit, P sama dengan $40 per pesanan, C sama dengan $2 per unit. Diminta hitung total biaya pesan dan biaya penyimpanan. Maka cara menghitungnya, yang pertama kita menghitung biaya pesanan dulu dengan rumus P dikali D dibagi Q sama dengan $40 dikali 25.000 unit dibagi 500 unit sama dengan $2.000. Kemudian menghitung biaya penyimpanan sama dengan C dikali Q dibagi 2 sama dengan $2 dikali 500 unit dibagi 2 sama dengan $500. Kemudian total cost sama dengan biaya pesanan plus biaya penyimpanan sama dengan $2.000 dan $500 sama dengan $2.500. Kemudian kita menghitung EOQ. Tujuan menghitung dengan EOQ mencari total pesanan dan menggunakan total biaya. Q sama dengan EOQ dikali 2D kali P dibagi D sama dengan 2 dikali 25.000 dikali $40 dibagi 2. Maka EOQ nya sama dengan 1.000. Dengan EOQ sama dengan 1.000 akan mengalihkan nilai Q, maka biaya pesanan sama dengan PD dibagi Q sama dengan $40 dikali 25.000 unit bagi 1.000 sama dengan $1.000. Biaya penyimpanannya C kali Q dibagi 2 sama dengan $2 dikali 1.000 unit bagi 2 sama dengan 1.000. Total cost sama dengan 1.000 plus 1.000 sama dengan 2.000. Asumsi yang harus dipenuhi oleh EOQ ini, yang pertama, kebutuhan satu periode dapat diketahui. Yang kedua, biaya pesanan setiap kali pesanan sama. Yang ketiga, biaya pembelian setiap unit sama selama satu periode. Yang keempat, biaya pemeliharaan sama. Dan yang kelima, pemakaian persediaan setiap hari sama. Kemudian just in time. Yang kedua, perubahan lingkungan tradisional ke pemanufakturan maju yang diikuti dengan persaingan tajam bahkan berlevel global mengakibatkan sistem manajemen dengan pendekatan tradisional yang berbasis economic order quantity dan metode minimal tidak cocok lagi dalam lingkungan
yang baru sehingga mendorong perusahaan menggunakan just in time. Sistem just in time ini bertujuan meminimalkan tingkat persediaan. Kalau bisa tingkat persediaan ditekan menjadi nol. Sistem semacam ini supplier akan ditekan sedemikian rupa sehingga bisa mendatangkan barang hanya beberapa jam sebelum dibutuhkan. Pada giliran selanjutnya supplier akan ditekankan lebih lanjut agar penyediaan barang yang dengan cepat. Tentu saja perubahan perilaku semacam ini tidak hanya terjadi di perusahaan, tetapi juga pada mata rantai pemasok perusahaan. Dalam kondisi ideal, perusahaan yang menjalankan CIT akan membeli bahan baku hanya untuk kebutuhan hari itu saja. Perusahaan tidak memiliki persediaan barang dalam proses pada akhir, dan semua barang jadi yang diselesaikan hari itu telah dikirim ke konsumen begitu produksi selesai. Dengan demikian, CIT berarti bahan baku yang diterima segera masuk ke proses produksi, bahan-bahan produksi yang lain segera digabungkan dan dikerjakan, dan produksi yang telah jadi segera dikirimkan ke konsumen. Keuntungan menggunakan pendekatan just in time. Yang pertama, modal kerja dapat ditunjang dengan adanya pendekatan karena pengumpulan biaya persediaan. Yang kedua, lokasi yang tadinya untuk penyimpan persediaan dapat digunakan untuk aktivitas lain sehingga produktivitas meningkat. Yang ketiga, waktu untuk melakukan aktivitas produksi berkurang sehingga dapat menghasilkan jumlah produk lebih banyak dan lebih cepat merespon konsumen. Yang keempat, tingkat produk cacat berkurang mengakibatkan penghematan dan kepuasan konsumen pun meningkat. Yang ketiga ada teori kendala. Teori kendala mengakui bahwa kinerja setiap perusahaan dibatasi oleh kendala-kendalanya. Teori kendala mengembangkan pendekatan yang spesifik untuk mengendalikan kendala, untuk mendukung tujuan, yaitu untuk terus-menerus untuk memajukan perusahaan. Konsep-konsep dasar dari teori kendala yaitu yang pertama lintas cepat atau throughput, yang kedua adalah suatu ukuran di mana suatu perusahaan menghasilkan uang melalui penjualan. Yang kedua, persediaan merupakan semua dana yang dikeluarkan perusahaan untuk mengubah bahan baku mentah melalui lintas cepat. Yang ketiga, biaya operasional merupakan semua uang yang dikeluarkan perusahaan untuk mengubah persediaan menjadi lintas cepat. Perusahaan manufaktur dan jasa memilih campuran produk yang akan mereka hasilkan dan jual. Keputusan tentang produk campuran dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap probabilitas perusahaan. Seorang manajer harus memilih alternatif yang memaksimalkan laba keseluruhan. Pendekatan yang dipakai adalah dengan mengasumsikan bahwa variabel basis unit relevan adalah keputusan produk campuran. Kendala itu terdapat 4 kendala. Yang pertama adalah kendala internal, yang kedua ada kendala eksternal, yang ketiga ada kendala mengikat, dan yang keempat ada kendala mengendur. Nah, ini ada contoh kasus Sevena Tigor. Berikut ini data-datanya. Untuk menghitung datanya kita yang pertama itu menghitung EOQ pada tahun 2003. EOQ 2003 itu ini data S dapat dari pemakaian BBM dan data D dapat dari biaya pemesanan dan biaya penyimpanan itu dibagi 3, terus ketemu hasil segini. Kemudian untuk nah ini frekuensi pembelian ketemu 9,70 dibuatkan menjadi 10 kali, dan untuk pemesanan juga ini 360 hari dibagi 9,70 atau 37 hari dibuatkan menjadi 37 hari. Jumlah uang yang dibayarkan 643.758 liter dikalikan dengan harga yang ada di sini. Terus kemudian untuk tahun-tahun berikutnya juga sama. Di tahun 2004 kita menghitung EOQ-nya, kita menghitung frekuensinya, juga menghitung daur ulangnya. Tahun 2005 juga begitu. Nah, untuk jumlah pesanan itu kemudian didata menjadi seperti ini. Kemudian pada tahun 2003 jumlah pembelian yang dilaksanakan oleh perusahaan menurut adalah sebanyak sekian. Pada 2004 juga 653.990 liter, dan 2005 pembelian yang dihasilkan oleh perusahaan mengalami penurunan menjadi 580.087 3,3667 liter. Ya, sekian penjelasannya dari saya, kurang lebih mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.